Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Senang sekali saya kembali bisa menyapa dan menemani malam Anda dalam program Rocking Virtual edisi Senin 22 Agustus 2022. Dan seperti biasa tentunya teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi melalui komentar di YouTube Tribun Timur dan juga di live Tribun Timur tentunya. Dan pada malam hari ini kita sudah mengangkat satu tema tema yaitu bola liar kasus Verdi Sambo. Dan pada malam hari ini tentunya saya sendiri karena sudah hadir melalui virtual bersama saya ada Bapak Dr. Arifudin Mani SHM. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum Tribun Timur. Terima kasih ya sudah diundang. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, ini jaringannya sudah masih ramai ya Pak. Kita bakalan banyak tentang perkembangan kasus dari Verdi Sambo. Ya. Aman ya Pak jaringannya insya Allah? Iya, mudah-mudahan aman ya. Oke. Nah, baik mantul Pak. Mulai. Ya. Baik, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu bola liar kasus Verdi Sambo. Karena seperti yang kita ketahui beberapa satu persatu ya kepingan misteri dari kasus meninggalnya almarhum Brigadir J ini sudah perlahan terkuak semuanya, pelan-pelan terkuak semuanya, yang dimana mulai dari tanggal 8 Juli kemarin ini sudah terhitung 1 bulan lebih, dan juga sudah ditetapkan ini kemarin info terbarunya istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati itu resmi ditetapkan juga sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Nah, ini kita akan banyak ngobrol perihal mulai dari update-nya, update kasusnya seperti apa, dan kini tersangka kasus pembunuhan itu sudah berjumlah 5 orang, yang diantaranya ada Baradae, terus juga Brigadir Riki Rizal Wibowo atau Brigadir RR, juga sopir Kuat Maruf, Verdi Sambo, dan istrinya yaitu Ibu Putri Chandrawati. Lantas timbul pertanyaan publik nih Pak, itu apa peran Ibu Putri Chandrawati dalam pembunuhan ajudannya sendiri ini dari kacamata seorang praktisi hukum Bapak Dr. Arifudin? Silakan Pak. Ya, begini ya. Ini kan kejadiannya memang dalam keluarga Verdi Sambo yang harus diakui bahwa salah satu kasus terbesar kepolisiannya yang seingat saya di Indonesia ini. Dan ini kunci masuk untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi di tubuh Polri. Saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD bahwa di tubuh Polri itu perlu sebuah reformasi, dan tentunya Presiden harus turun tangan di situ. Karena ini sudah sangat meresahkan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai penegak hukum tentunya. Lalu kemudian kasusnya juga sudah sangat viral di masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa harus kemudian mengambil pelajaran tentang kasus ini. Bagaimana kemudian, karena begini, kasus ini kan tidak berdiri sendiri. Artinya kasus ini terjadi sebenarnya sudah tentunya itu diakibatkan oleh karena di internal
kepolisian itu sendiri. Seperti apa ya, kita sudah bisa lihat bahwa sih harus diakui bahwa saya sendiri mengatakan bahwa memang perlu sebuah reformasi di tubuh Polri, kemudian restrukturisasi di tubuh Polri, oleh karena sudah terlalu banyak kasus-kasus yang kita temukan, lalu kemudian ya ini menjadi sekarang ini sudah saatnya saya kira kita harus selesaikan itu. Tentang bagaimana kemudian disampaikan tadi, bagaimana Ibu Putri terakhir itu menjadi tersangka ya, kita sudah tahu bahwa pertama itu pelaporannya, ada pelaporan palsu yang disampaikan bahwa telah terjadi, laporannya kan jelas ya, bahwa ada pelecehan seksual terhadap dirinya, dan walaupun lalu kemudian itu dilaporkan di kepolisian sendiri, Barreskrim Polri, kemudian ternyata hasil bentukan tim khusus oleh Kapolri yang dipimpin oleh Kapolri dan Wasum, ternyata tidak ditemukan adanya pelecehan seksual seperti yang dilaporkan, sehingga yang itu ya jelas bahwa ada sebuah kebohongan publik yang dilakukan ya, dalam tanda kutip ya, tentunya dalam tanda kutip, bahwa ada kebohongan yang dilakukan dalam pelaporan palsu. Nah, yang kedua, dari CCTV itu sendiri, hasil CCTV ternyata ditemukan bahwa Putri juga ada di TKP pada saat kejadian, sehingga tentunya dia paham, dia mengerti, dia tahu bahwa telah terjadi pembunuhan, dan tentunya dia tahu juga bahwa siapa-siapa yang terlibat, sehingga wajar kalau kemudian dia menjadi tersangka di sekarang ini. Dan saya kira kan ini suatu hal yang memang perlu kita sikapi bersama, karena di tubuh kepolisian itu sendiri istilahnya Pak Mahfud itu ada kaisar. Nah, kaisar-kaisar inilah kemudian ternyata menyeret sampai, kan kalau kita lihat beritanya sudah 64 ya yang diperiksa ya. Sudah 14 kalau yang ditahan oknum kepolisian itu yang terlibat bagaimana merekayasa kasus ini, sehingga Brigadir E ini bisa kemudian dianggap bahwa awalnya itu kan madu rekayasa, bahwa tembak menembak ya. Saya kira itu. Ya, betul. Sehingga kenapa sih Putri itu lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, karena memang bukan bisa jadi, dia memang ada di TKP. Kemudian laporan polisinya juga ternyata hasil informasinya baik juga dari LPSK maupun dari Komnas HAM, semuanya mengarah, tidak ada yang kemudian mendukung alat buktinya bahwa dia kemudian ada pelecehan seksual. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi mulai dari kasus ini terkuak dari tanggal 8 Juli kemarin ya Pak, ini memang menjadi terbilang kasus yang panjang juga ya, karena banyak sekali warganet yang menanti-nanti kemarin pada saat belum Irjen Verdi Sambo belum dinyatakan tersangka, itu banyak yang warganet yang menanti-nanti ini siapa sebenarnya dalang dari semua kasus ini, dan ternyata itu memang sudah diketahui hingga saat ini, sampai juga Ibu Putri istri Irjen Verdi Sambo juga sudah dinyatakan sebagai tersangka. Jadi ini betul juga yang Bapak tadi bilang, kemarin-kemarin ini citra kepolisian betul-betul sedang ini ya dipertaruhkan ya Pak, betul? Ya, kan pertaruhkan. Ya. Karena polisi tembak polisi. Betul. Kalau biasanya sih polisi tembak penjahat, ya. Polisi tembak perampok, itu wajar. Ini tugasnya dia kan. Tapi ini kan polisi tembak polisi, jadi sangat menyakitkan. Ya. Dan ternyata itu bagian dari orangnya sendiri karena ajudannya. Okay. Jadi satu hal yang sangat memiriskan menurut saya ya. Oke. Nah, terkait juga yang tadi Bapak sampaikan mengenai bukti, salah satu barang bukti yaitu CCTV, dan juga tadi ada
yang tadi Bapak sebutkan ya, betul juga saya membaca hal itu, yang dimana sampai saat ini sudah terseret lebih 60 nama ya polisi. Ya. Nah itu kita akan bahas sebentar, tapi kita ingin lebih tahu lagi nih seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Irjen Verdi Sambo kan telah dimutasi dari Kadif Propam Polri menjadi pejabat tinggi pelayanan Markas atau Patian Mapolri per 4 Agustus kemarin nih Pak. Nah, setelah menjadi tersangka pada 9 Agustus lalu, status Sambo yang masih anggota Polri lantas dipertanyakan publik. Itu seperti apa sebenarnya? Iya, artinya setelah dia jadi tersangka, saya kira tidak akan mungkin Polri menetapkan PS ini menjadi tersangka kalau tidak punya minimal 2 alat bukti. Dan itu sudah ditemukan, dan terakhir kan sudah ada pengakuan dan ada permohonan maaf melalui kuasa hukumnya Aris itu, bahwa dia meminta maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatannya dia. Berarti bahwa dia sudah akui bahwa memang dia yang melakukan penembakan. Walaupun awal-awalnya bahwa itu menyangkut masalah harkat dan martabatnya sebagai seorang laki-laki, tetapi itu juga belakangan juga ternyata kata-kata itu kemudian tenggelam sendiri dengan bukti-bukti yang dimiliki bahwa keterlibatannya itu memang nyata. Dari pertama ya saya kira minimal 2 alat bukti, pengakuan dari tersangka utamanya ya, Brigadir E ya. Kemudian tentunya saksi-saksi lain, termasuk tersangka lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tentunya ya jelas alat buktinya bahwa memang tidak bisa mengelak lagi bahwa dia adalah dalang dari pembunuhan Brigadir J ini. Oleh karena itu wajar kalau dia kemudian diancam hukuman pidana, karena ini kan perencanaan ya, pidana perencanaan, sehingga dihukum, ancaman hukumannya itu kan jelas, hukuman mati, seumur hidup, atau minimal 20 tahun. Sehingga menurut saya memang apa yang terjadi dengan kasus FS ini kan kekuatannya sebenarnya sudah sangat besar. Tidak ada yang tidak kenal siapa PS ini, yang ada tugas khusus lagi yang diberikan oleh Kapolri sebelumnya yang melebihi dari istilahnya mabes dalam mabes, dan itu dia ketuanya. Sehingga ada isu-isu selain dari dia sebagai ketua Propam memang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Kemudian kita bisa lihat bahwa bagaimana persoalan-persoalan lain muncul, persoalan kejahatan-kejahatan lain muncul, misalnya di tengah raya, juga misalnya bagaimana backup judi online, bagaimana misalnya narkoba, dan ini itu sangat laku di Indonesia, seperti kacang begitu. Dia sangat banyak digandrungi oleh masyarakat. Nah, setelah kasusnya PS ini, ternyata judi online itu sudah mulai diberantas oleh saudara-saudara kita dari kepolisian. Ya, kita berikan apresiasi lah. Ya, saya kira itu ya. Kenapa ya, kepolisian juga sudah dia harus tersangka ya. Karena memang minimal alat buktinya itu jelas. Ya, minimal 2 alat buktinya itu jelas tadi ya. Betul. Jadi berarti saat ini Bapak Irjen Verdi Sambo itu sudah dinyatakan pasti akan dipecat secara tidak hormat ya Pak, kalau seperti itu? Sebenarnya tidak boleh sebelum ada putusan pengadilan yang tetap atau ingkrah ya.
Ya. Karena kan walaupun kita tahu bahwa ada pengakuan dari beliau permintaan maaf, tetapi kan belum ada putusan pengadilan. Walaupun kita sudah bisa memprediksi bahwa dia tidak bisa lepas dari jeratan hukum, karena dalam hukum itu pengakuan seorang tersangka atau terdakwa itu merupakan alat bukti dalam memutuskan bagaimana putusan hakim itu sendiri. Yeah. Nah, putusan hakim salah satu pertimbangannya itu kalau sudah ada pengakuannya, pengakuan tersangka itu tadi ya kan sudah tersangka bahwa memang dia sudah minta maaf. Nah, kita sudah prediksi bahwa dia akan dihukum berat. Oleh karena walaupun belum ada putusannya ya, pasti kan dia juga akan berjuang lewat tentunya berjuang semaksimal mungkin agar hak-haknya juga dia akan minimal ada hak-haknya dia ya. Tadi kan awalnya dia sampaikan bahwa itu menyangkut masalah harkat martabatnya dia sebagai seorang laki-laki. Mungkin ada pembelaan-pembelaannya juga ke situ. Kita hargai juga itu. Nantilah misalnya kita lihat bagaimana putusan pengadilan, alat bukti di pengadilan seperti apa, saksi-saksi seperti apa, kemudian bukti-bukti lainnya seperti CCTV, kemudian bukti-bukti yang terlibat termasuk tersangka sendiri, semua tersangka, dan termasuk yang dalam tanda kutip merekayasa kasusnya itu kan akan menjadi saksi semua. Nah, kalau semua itu kemudian dihadirkan di pengadilan termasuk saksi ahli, maka itu akan kita bisa temukan nanti bahwa ternyata putusannya seperti ini. Tapi kan kita sudah bisa memprediksi bahwa agak sulit sih, misalnya Ferdy Sambo ini, PS ini akan terbebas dari jeratan hukum. Apalagi tadi saya sudah katakan sudah ada pengakuannya melalui pengacara, walaupun tidak langsung ya, melalui pengacaranya. Seperti itu. Jadi terkait masalah dipecat tidak hormat ataupun seperti apa mekanismenya itu kita tunggu keputusan dari pengadilan dulu ya Pak, betul? Iya, tidak seperti itu karena harus ada keputusan pengadilan dulu. Betul. Meskipun kalau sudah ada keputusan pengadilannya baru bisa sebenarnya kita sudah bisa diberhentikan secara hukuman hormat yang bakalan dikenai oleh Bapak Irjen. Iya, tadi kan ancaman hukumannya seumur hidup, hukuman mati malah ya, mati seumur hidup dan minimal 20 tahun. Itu kan ancaman hukumannya karena pembunuhan berencana. Nah, sehingga dan agak sulit untuk bebas. Saya sudah katakan tadi agak sulit untuk bebas. Kenapa? Karena alat bukti yang dimiliki penguatan-penguatannya itu sangat banyak ya. Ya, sudah sangat banyak alat buktinya. Agak sulit untuk bisa menghindar dari jeratan hukum pidana. Betul. Tinggal penetapan kedepannya kita tunggu saja ya proses dari pengadilan seperti apa ya Pak, betul? Iya, kita akan tunggu seperti apa sih putusan hakim nantinya ya. Nah, seperti itu putusan hakim. Tetapi kita bisa memprediksi mudah-mudahan hakim memutuskan perkara ini dengan secara adil, sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, keinginan masyarakat, karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Sehingga kalau hakim memutuskan secara adil, sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat, keresahan-keresahan yang ada dalam masyarakat, tentunya untuk kebutuhan di internal Kapolri juga sendiri, ya saya kira memang hakimnya juga harus dipilih hakim yang betul-betul berintegritas. Betul. Karena kalau tidak, ini menjadi catatan buruk buat penegakan hukum kita di Indonesia. Nah, ya seperti itu. Oke. Dan karena terkait dengan update kasus dari Ferdy Sambo ini, selain tadi istri dari Irjen Ferdy Sambo sudah dinyatakan sebagai tersangka, ini juga ada hari ini sudah ditetapkan juga hasil otopsi kedua dari jenazah Brigadir J yang diumumkan secara publik di Gedung Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, di mana diumumkan bahwa hasil otopsi ulang Brigadir J ini ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, dan 2 luka fatal.
Nah, ini disampaikan oleh Ketua PDV itu memastikan bahwa Ya. tidak ada kekerasan lain yang dilakukan selain kekerasan dari senjata api. Nah, ini kan Pak kemarin kayak dugaan kekerasan selain luka tembak nih, selain penembakan. Kemarin ini ada banyak wacana ataupun banyak dugaan, ada banyak persepsi yang mengatakan bahwa sebelum ditembak ini katanya Brigadir J disiksa dulu oleh A, oleh si B. Nah, itu seperti apa Pak melihat hal itu? Ya. Ya, kalau saya sih melihatnya apapun yang dikeluarkan oleh hasil otopsi dari kedokteran, tentunya kan kerjasama dengan kepolisian, itu kita hargai karena itu resmi. Kalau misalnya dia katakan bahwa itu hasil tembakan, ya kita hargailah itu sebagai sebuah proses hukum yang memang diakui. Sehingga ada pun sebelumnya itu, khususnya teman-teman saudara-saudara teman-teman kita sejawat saya misalnya dari pengacara bahwa ada dugaan penyiksaan, misalnya tangannya itu ditembak, kemudian ada goresan di leher dan penyiksaan di tubuhnya lainnya, yang saya kira itu masih menjadi tanggung jawab atau menjadi pertanyaan. Kita masih perlu mengklarifikasi lebih jauh, oleh karena hasil dari otopsi itulah yang menurut saya yang otentik kebenarannya, karena sudah 2 kali kan di otopsi. Otopsi pertama juga kurang lebih sama, otopsi kedua juga kurang lebih sama. Kecuali bertentangan antara otopsi pertama dan kedua, ya itu baru kemudian kita bisa mempertanyakan ya. Tapi itu haknya keluarganya, itu haknya kuasa hukumnya untuk mempertanyakan itu. Karena pasti kalau dia sampaikan seperti itu juga tidak mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak dia lihat, tidak dia saksikan, sehingga ya itu haknya juga menyampaikan bahwa ada seperti ini. Lalu kemudian kalau misalnya hasil otopsinya mengatakan bahwa ternyata hanya tembakan 6 kali, tidak ada dugaan penyiksaan, ya kita juga hargai itu. Jadi sama-sama kita menghargai ya, karena yang namanya keluarga dan namanya juga kuasa hukum tentunya memperjuangkan hak-hak dari kuasanya, memperjuangkan hak-hak dari kliennya. Itu wajar kalau dia sampaikan seperti itu. Ya, betul. Saya kira itu tentang hasil otopsi ya. Ya, betul Pak. Ini kemarin juga sempat beredar video, sempat viral video dari almarhum Brigadir J yang dimana pada saat dalam peti mayat itu ada darah di jari almarhum. Nah, itu sudah dikonfirmasi juga oleh tim forensik tadi pagi nih, katanya luka yang ada di tangan itu adalah alur lintasan anak peluru. Anak peluru itu masuk dan kemudian keluar serta mengenai organ tubuh lainnya. Jadi itu sudah cukup jelas ya, itu klarifikasi dari tim forensik yang dimana kemarin banyak dugaan atas video viral yang beredar terkait darah yang mengalir di jari almarhum Brigadir J. Itu berarti sudah dipastikan bahwa itu merupakan lintasan alur anak peluru itu. Seperti itu Pak. Iya, kita hargailah apa yang disampaikan oleh hasil forensik itu, karena kan tidak gampang itu, dan saya tidak yakin mereka mau main-main. Kenapa? Karena ini kan dipantau oleh publik. Ya. Masyarakat Indonesia ini sangat-sangat hampir semua pembicaraan di seluruh rakyat Indonesia itu mengarah ke situ, kasus ini. Ya. Nah, Pak, apakah pada akhirnya masyarakat? Ya. Nah, Pak, terkait dengan ini masalah argumen yang beredar ya, kemarin tuh banyak wacana yang beredar bahwa ini tidak hanya penembakan tapi juga ada penyiksaan sebelum itu. Nah, ini apakah mungkin, tapi sudah terbukti tadi tim forensik mengumumkan bahwa ini hanya betul-betul real penembakan, luka karena penembakan. Nah, apakah mungkin ada pengurangan hukuman dari Ferdy Sambo sendiri, seperti apa Pak dalam mata hukum? Iya, tadi itu sendiri kan saya katakan ancamannya itu tergantung dari, ancamannya kan jelas ya, pembunuhan berencana, itu hukuman mati,
20 tahun, dan seumur hidup. Tapi ingat ya, kalau hukuman mati itu adalah yang itu kepentingan biasanya untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas ya. Ya. Bisa kemudian ya pertimbangannya saya katakan tadi, alat buktinya seperti apa, saksi-saksinya seperti apa. Nanti kan kita akan lihat di persidangan. Ya, termasuk juga alat bukti tadi tentang hasil forensik itu akan menjadi bagian dari akan diperlihatkan nanti di persidangan bahwa seperti ini. Tentunya juga tadi kan sudah ada tersangka lain. Nah itu kan menjadi saksi kunci. Ya betul. Lain dari Brigadir E ya, RR dan ya, Barada E dan RR tadi itu. Saya kira keterangannya itu sangat menentukan. Kalaupun misalnya forensik tadi mengatakan seperti itu, tapi kalau dia ada alat bukti saksi mengatakan bahwa yang terjadi misalnya penyiksaan, ya ada sanggahan lain, ya ada tindakan lain, itu bisa menjadi alat bukti, bisa, dan itu yang kuat sebenarnya. Saksi itu yang paling kuat, saksi itu yang paling kuat, saksi. Nah kalau misalnya sempat didapat misalnya CCTV-nya yang memperlihatkan bahwa yang terjadi misalnya penyiksaan sebelumnya, nah itu juga menjadi alat bukti yang kuat. Betul. Itu sangat kuat kalau ada seperti itu. Tetapi kan kita belum tahu apakah betul dugaan-dugaannya seperti itu, karena itu baru dugaan. Dan yang menyampaikan juga itu kan saya sempat lihat juga itu sempat ada di FB, kemudian media sosial lainnya, ada orang berteriak-teriak. Ternyata kan saya sudah katakan sama istri saya, nggak bisa dipercaya langsung itu kalau Facebook begitu, jangan-jangan lalu karena sekarang ada banyak sekali berita yang beredar tuh ya palsu ya. Iya palsu. Saya tidak yakin itu. Saya bilang jangan-jangan. Saya tidak yakin itu suaranya misalnya kan ada suara apa. Ya bisa saja itu direkayasa. Jadi tidak boleh kita langsung percaya kalau yang di medsos itu, karena kadangkala itu hoax. Nah itu yang menurut saya ya. Ya, jadi kalau kita harus hati-hati. Kalau misalnya itu benar, ya saya kira tidak bisa kena undang-undang IT. Tetapi kalau kasusnya direkayasa, tidak benar, ditambah-tambah, itu yang menjadi masalah, hati-hati. Nah, seperti itu ya. Betul. Nah, ini kita berbicara masalah barang bukti nih, Pak. Ini seperti yang kita ketahui bahwa juga Polri menyampaikan telah menemukan CCTV penting bagi perkembangan penanganan kasus Brigadir J ini. Nah, itu disampaikan juga bahwa rekaman CCTV ini tersebut menjadi kunci membongkar peran dari Ibu Putri Chandrawati ini. Nah, ini bisa dilihat di CCTV itu, rekaman CCTV itu sudah bisa ditemukan peran kunci dari Ibu Putri ini seperti apa. Nah, itu apa ya, menjadi hal yang baru juga ya Pak untuk kasus ini. Perkembangan kasus ini tentunya ya. Kalau saya sudah katakan tadi, kalau CCTV itu sangat kuat. Ya betul. Kuat alat buktinya karena kan bisa kelihatan bahwa siapa pelakunya, seperti apa caranya melakukan. Kemudian tentunya jelas agak sulit itu direkayasa kalau di CCTV-nya. Makanya alat bukti yang sangat kuat itu adalah kalau ada CCTV, termasuk ya saya sudah katakan tadi, ada saksi yang melihat. Nah kalau saksi yang melihat, apalagi kalau tersangkanya sendiri, nah itu menurut saya sangat kuat. Nah kalau ada perkembangannya lalu kemudian CCTV-nya bisa didapat, kemudian ternyata memang ada dugaannya bahwa memang terjadi penyiksaan sebelum penembakan, ya saya kira itu alat buktinya kuat. Nanti makanya saya bilang alat bukti yang harus didapatkan atau ditemukan oleh penyidik kepolisian tentunya ya, itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus ini, menjadi terang benderang, ya tercipta rasa keadilan masyarakat.
sehingga kita berharap bahwa terjadi kasus ini, kita berharap walaupun itu adalah dia seorang jenderal yang berkuasa, istilahnya ada kaisarnya, punya gerbong yang sangat kuat, tetapi tidak kemudian menjadi, bahkan kan ada isu mengatakan bahwa itu kan, tapi kan saya tidak yakin itu bahwa untuk dia tidak menetapkan ditahan saudara di FF Brimob, tetapi dia kemudian ternyata tidur di hotel berbintang 5. Nah itu semua kan belum, menurut saya perlu diklarifikasi lebih jauh. Tapi itu kan ada dugaan-dugaan bisa saja terjadi seperti itu. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini kan biasanya kalau penguasa, biasanya kalau memang jenderal atau punya kekuatan besar bisa terjadi seperti itu. Penegakan hukum Indonesia itu kan masih istilahnya tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya tidak ada equality before the law, bahwa semua orang itu sama kedudukannya dalam hukum. Nah, ini yang kita harapkan, asas hukum itu diterapkan dengan kasusnya Ferdi Sambo, Ferdi PS ini. Equality before the law, bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum tanpa kecuali. Nah, kasus inilah yang kemudian menjadi jembatan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ternyata penegakan hukum Indonesia itu masih ada. Nah, tapi yang jelasnya perlu reformasi, ya, perlu restrukturisasi di tubuh Polri dengan kasus ini. Nah, menurut saya ya. Betul, seperti yang juga tadi Bapak sampaikan, ini menarik karena saya juga sempat baca artikel tersebut, saya sempat baca beritanya Pak, itu yang dimana katanya ada argumen lagi nih yang beredar, ada apa ya? Ada argumen yang beredar bahwa katanya Pak Irjen Ferdi Sambo tidak ditahan tapi malah sedang tidur, ya, sedang baring enak di sebuah hotel. Di Bintaro kalau tidak salah, itu seperti apa? Ya, saya katakan tadi itu kalau memang melihat kasus-kasus, mungkin masyarakat membandingkan ya dengan kasus-kasus sebelumnya dengan apa yang terjadi selama ini di Indonesia, ya memang seperti itu. Kalau itu biasanya penguasa, kalau itu misalnya dia pejabat, biasanya diperlakukan seperti itu. Mungkin analisisnya seperti itu, tapi saya kurang yakin itu Kapolri dengan jajarannya berani melakukan itu. Saya tidak yakin ya, saya yakin itu. Tidak boleh. Betul. Tapi polisi, masyarakat selama ini melihat seperti itu. Ada kasus-kasus seperti itu, dan memang setahu saya ya, sepaham saya, ada terjadi seperti itu. Bisa keluar ke rumahnya, di dalam berkeliaran ya Pak? Iya, berkeliaran dalam tahanan, dikasih fasilitas. Iya, betul. Iya, itu terjadi. Makanya masyarakat menjudge itu, mengatakan oh iya seperti ini. Tetapi menurut saya tidak berani lah itu, tidak berani kalau saya, karena kan ini kasus yang besar, langsung perintah dari Presiden, kemudian Kapolri sendiri membentuk tim khusus. Sayangnya ini Komisi 3 baru hari ini tadi ya, baru tumben, dia tidak pernah bersuara. Semestinya Komisi 3 ini harus dari awal sebenarnya kasus ini harus bersuara, harus mengeluarkan pendapat, apalagi kan dia adalah wakil rakyat yang membidangi tentang hukum di bawah naungan kepolisian. Kepolisian itu di bawah pengawasannya Komisi 3, tetapi dia diam. Nah, ini yang kita sebenarnya sesalkan. Ya, padahal betul. Dia sebagai, kita pertanyakan. Saya sendiri menyesalkan itu. Ada apa dengan Komisi 3? Jangan-jangan mereka juga ini jangan-jangan ya, mereka juga takut karena ada bukan keterlibatan, ada pertemanan kah? Hal tertentu yang dihindari mungkin. Hal tertentu yang mereka takutkan, sehingga dia tidak berani bersuara. Ada hal-hal tertentu ya yang mereka takutkan, sehingga mereka tidak buka suara. Hari ini baru mereka sidang, mereka panggil juga Menko Polhukam. Kenapa tidak dipanggil
langsung Kapolrinya, atau dari awal mereka jumpa pers bahwa itu harus diusut tuntas. Yang bersuara hanya Presiden. Nah, itu yang kita tapi kita apresiasi lah Kapolri dan jajarannya, bahwa dia mulai memperlihatkan bahwa dia serius menangani kasus ini. Kalau saya sih begitu. Saya melihatnya bahwa Kapolri dan jajarannya sudah serius. Jadi yang ada sekarang saya kira itu bagian dari keseriusan Kapolri, dan itu perintah dari Pak Presiden. Tetapi Presiden juga tidak langsung begitu kalau tidak ada tidak viral, tidak kemudian didukung oleh media, didukung oleh masyarakat. Karena banyak kasus-kasus yang lebih besar sebenarnya, kasus kilometer 50 misalnya yang 6 orang meninggal itu kan tidak seheboh ini, akhirnya ya kasusnya menjadi tenggelam. Nah itu karena Presiden yang memerintahkan langsung, sehingga Kapolri sendiri tentunya yang merupakan bagian dari tentunya yang dapat perintah langsung dari Presiden, yaitu harus menerima tanggung jawab ini untuk memperbaiki internal Polri itu sendiri. Ya, kita apresiasi lah. Betul. Ya. Nah, baik Pak, terkait juga pembahasan kita di awal tadi mengenai ada sekitar 60-an polisi juga yang ikut terseret dalam kasus ini, itu seperti apa Pak? Iya, saya sudah katakan tadi bahwa kepolisian itu perlu direformasi. Kepolisian itu perlu direstrukturisasi. Kenapa? Karena dengan kasus ini ada 60, itu berarti bahwa ada gerbong besar di tubuh kepolisian yang kita tahu bahwa gerbong itu adalah gerbong, tentunya gerbong PS ya, yang mencoba untuk menghalang-halangi, mencoba untuk mengaburkan kasus ini. Ikut serta. Menurut saya memang perlu juga mereka-mereka ini ya tidak hanya kode etik, pelanggaran kode etik di kepolisian, tetapi ya pasal 55 turut serta. Kenapa? Kan kita sudah tahu kemarin bahwa mulai dari Kabid Humas Polri mengumumkan 3 hari setelah kasusnya, Jumat kejadiannya, hari Senin baru diumumkan. Ini kan suatu hal yang sangat memiriskan, karena ada upaya persengkongkolan yang sangat besar di tubuh Polri. Nah, dalam dugaannya ya. Nah, gerbong-gerbong ini kemudian ternyata gerbong penguasa, sehingga banyak yang terlibat di situ. Maksud saya dalam tanda kutip ya, gerbong penguasa di kepolisian itu sendiri. Nah, kenapa terjadi seperti itu, gerbong-gerbong besar seperti itu? Karena memang harus diakui bahwa di tubuh kepolisian itu sendiri memang dugaannya dari memang sudah ada kelompok A dan kelompok B. Mereka sendiri saling bersaing ya. Nah, kemudian tentunya kenapa terjadi seperti itu? Ya, saya kira tidak bisa simsalabim. Ada proses-proses yang memang sudah lama terjadi. Ya, sudah lama terjadi di tubuh Polri itu sendiri. Misalnya ya, bagaimana rekrutmen dari kepolisian itu yang tidak transparan, baik itu misalnya di akpolnya, kemudian pada saat mereka naik pangkat. Ya, betul. Kita sudah tahu semua bahwa ketika misalnya masyarakat mau masuk di akpol misalnya, ataupun misalnya mereka mau jadi perwira menengah, perwira tinggi, bahkan sampai jenderal misalnya ya, itu tidak gratis. Semua harus lewat dengan cara-cara di luar dari prosedur hukum, melanggar hukum, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini menurut saya bahwa itu perlu sebuah reformasi di tubuh Polri. Nah,
Kemudian kita bisa lihat bahwa bagaimana penegakan hukum selama ini kita bisa rasakan sendiri bagaimana dugaan-dugaan di tubuh internal kepolisian sendiri yang kadangkala sangat meresahkan masyarakat. Yang menjadi selalu korban itu adalah masyarakat. Pencari keadilan itu selalu jadi korban. Nah, ini rentetan-rentetannya sudah lama sebenarnya. Nah, sehingga perlu sebuah reformasi di tubuh Polri. Dengan contoh-contoh tadi ya, bagaimana misalnya kalau ada kasus, waduh kita ini kalau praktisi kadang-kala sedih melihatnya. Nah, terjadi misalnya bagaimana kasus-kasus di rekayasa sedemikian rupa, walaupun itu hanya oknum ya, oknum. Makanya perlu perlu diperbaiki, perlu direformasi, perlu direstrukturisasi supaya saatnya lah sekarang di tubuh Polri itu harus kemudian diperbaiki karena ini masyarakat sudah melihat bahwa memang selama ini terjadi seperti itu. Ada ketidakadilan, ada ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini, sehingga yang menjadi korban itu adalah pencari keadilan, masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Iya. Baik Pak, ini kita berbicara masalah anak-anak Verdi Sambo lagi. Ini ada kemarin sebuah artikel yang mengatakan anak-anak Verdi Sambo akan mendapatkan pendampingan khusus dari Polri atau Polri beri pendampingan khusus kepada anak-anak Verdi Sambo. Lantas warganet memberikan komentar bahwa bagaimana dengan keluarga Brigadir J yang harusnya juga mendapatkan pendampingan khusus. Ini seperti apa Pak pendapat Pak? Iya, saya kira semua warga negara itu berhak mendapat perlindungan hukum. Saya katakan tadi bahwa equality before the law, semua orang itu sama dalam hukum, termasuk juga perlindungan hukum. Kalau dilihat misalnya LPSK ya, kan sebenarnya kalau di Brigadir E ya, itu sudah mendapat perlindungan LPSK. Ya, Baradae Pak, betul. Ya, tetapi ternyata Putri ini kan istri Sambo tidak LPSK tidak mau. Nah, itu menjadi contoh bahwa tidak semua juga harus dieksklusifkan. Betul. Ya, tentang kasus misalnya anaknya mendapat perlindungan, itu menurut saya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kasusnya sudah sangat besar dan terlalu banyak yang kemudian masyarakat memantau itu, dan masyarakat sudah menjas bahwa yang salah itu adalah keluarga FS ini. Apalagi istrinya terakhir sudah jadi tersangka. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kepolisian ya kita hargai itu sebagai suatu proses pelindungan masyarakat. Walaupun dikatakan tadi kenapa keluarga dari Brigadir J tidak dilakukan seperti itu, ya saya kira mereka tidak terancam. Kalau saya sih, ya apanya lagi diancam, mereka sudah korban. Ya, sudah korban sebenarnya. Jadi yang memang terancam sekarang itu adalah keluarganya FS itu. Dan sehingga wajar kalau misalnya mereka dilindungi. Nah, itu biasa-biasa saja saya kira. Apalagi dia statusnya sekarang masih status anak anggota Polri yang aktif. Nah, itu wajar ya. Jadi untuk kalau perlindungan bagi anak Verdi Sambo maupun juga dari pihak keluarga Brigadir itu merupakan hak yang harus diperolehi sama semua ya Pak, betul? Iya, dua-duanya. Artinya keluarga Verdi Sambo juga harus mendapat perlindungan hukum. Demikian pun juga keluarga almarhum Brigadir J. Itu dia juga harus mendapat perlindungan hukum. Karena bagaimanapun juga ya masing-masing, apalagi saya sudah katakan tadi ya, itu juga punya kekuasaan yang sangat besar. FS ini kan ada
Ada istilahnya Pak Mahfud MD itu ada kekaisaran di dalam, ada kaisar di dalam. Ini saya pinjam kata-katanya Mahfud MD ya. Ya. Bukan pendapat saya, pendapatnya Prof Mahfud. Sehingga ya kalau orang kaisar itu kan penguasa ya, dan raja. Sehingga melawan raja, melawan kaisar sangat luar biasa. Harus dengan kekuatan yang sangat luar biasa juga. Harus kekuatan besar, harus gelombang besar yang melawan itu. Sehingga ya wajar kalau menurut saya dua-duanya ya harus dilindungi. Oke, Ya, Pak, ini juga terkait masalah isu uang 900 miliar di rumah Irjen Verdi Sambo. Apakah juga Bapak sempat mendapatkan berita itu, seperti apa Pak pendapatnya? Iya sih, saya sudah katakan tadi bahwa isu-isunya memang seperti itu. Bahkan ada beberapa media yang saya lihat itu, sejak Tempo ya, Ainan, itu sempat melakukan investigasi bahwa ada dugaan uang sampai 900 M ya, didapat di rumah FS ini. Ya kalau kita melihat memang dari apa yang dimiliki rumahnya saja misalnya ya, yang begitu mewah misalnya, beberapa tempat termasuk di Magelang, ya. Dan ada tadi misalnya ada, kan kita bisa dengar bahwa ada janji 1 miliar ya, ya. Dari Brigadir ini kalau misalnya kasusnya ya berada ini, kalau kasusnya tidak terungkap maka dia dapat 1 miliar. Itu kan ada rumor, tapi itu juga belum pengakuan dari saksi secara resmi ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan, saya sudah katakan tadi, informasi, bukan informasi, tapi itu kan memang dia adalah ketua tim khusus yang dibentuk oleh Kapolda sebelumnya ya, yang menangani kasus-kasus tertentu di Indonesia, di luar dari struktur Polri secara resmi. Orang katakan Mabes dalam Mabes. Itu juga memang sih menjadi hal yang prihatin kita ya. Kenapa terjadi seperti itu ya? Kita berikan apresiasi sekali lagi ya kepada Kapolri, karena itu dia kemudian ternyata membubarkan itu, dan kewenangannya sangat luar biasa dan tidak dibiayai oleh APBN. Nah, rumornya memang bahwa maraknya perjudian di Indonesia, dan dalam dugaannya juga tentang narkoba misalnya, karena ada yang mencoba untuk ada di belakangnya, walaupun dugaannya ada istilah 303 ya. Yeah. Nah ini kemudian memang masih perlu sih dibuktikan secara jauh. Tetapi kalau memang judi online itu kan memang omsetnya sangat luar biasa, sangat banyak di Indonesia. Dan setahu saya ada beberapa klien saya ya yang berhubungan dengan outlet misalnya, yang sampaikan ke saya bahwa ada seperti ini, dan bagaimana dengan chip domino. Saya katakan bahwa chip domino itu adalah judi online. Yeah. Makanya jangan mencoba-coba untuk menjual itu, karena kalau tidak pasti diberantas. Dengan kasus kalau dulu aman, saya bilang ya dulu aman sebelum adanya kasus PS ini. Tapi dengan adanya kasus PS ini hati-hati, kamu akan ditangkap. Sudah mulai terancam ya Pak? Ya terancam. Saya katakan seperti itu. Saya bilang hati-hati, tinggalkan itu. Dan sebelumnya memang saya tidak pernah mentolerir bahwa ya saya sendiri berpendapat bahwa chip domino itu adalah judi, karena kenapa ada di situ tebak-tebakan, ada nilai uang, ada untung rugi kan. Itu contoh saja bahwa memang kenapa sih perjudian di Indonesia itu marak. Lalu kemudian kenapa sih baru sekarang juga Kementerian
Informasi dan Komunikasi itu baru diblokir sebagian besar itu judi online. Kenapa sebelumnya tidak? Kenapa? Betul. Itu kan menjadi pertanyaan. Itu ya betul Pak, menimbulkan pertanyaan lagi. Menimbulkan pertanyaan. Kenapa dulu saya sempat baca pernyataan dari Dirjen Kementerian Informasi bahwa chip domino itu adalah game. Dia sampaikan seperti itu. Saya kaget juga. Tapi sebelum kejadian ini, sebelum kasus ini, tapi setelah kasus PS ini muncul, ternyata yang menyampaikan langsung dari pernyataan ini adalah Menteri Informasi dan Komunikasi bahwa chip domino itu adalah judi. Walaupun kalau pendapat dari MUI itu mengatakan bahwa ya chip domino itu adalah judi. Nah, ini yang banyak sebenarnya. Game-game game-game judi ini banyak di Indonesia. Dan dulu-dulu beberapa tahun itu kan aman-aman saja, tidak pernah ditangkap. Betul. Kenapa aman seperti itu? Karena memang berarti ada di belakangnya. Kenapa berani Kementerian Informasi mengatakan bahwa itu bukan judi, itu hanya permainan, itu hanya game. Padahal ternyata itu judi. Nah, itu contoh saja ya. Betul. Sehingga kalau misalnya ada rumor yang mengatakan bahwa ada uang sekian banyak, walaupun pernyataan dari Mabes Polri lewat Humas Polri ya, mengatakan bahwa tidak ditemukan. Tetapi kan yang lain mengatakan bahwa ada tetapi dia tidak sebut jumlah. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Dan kalau misalnya uang sebanyak itu ya bisa saja terjadi dengan kalau itu kasusnya ya. Kasus tadi dihubungkan dengan kasus judi dan narkoba, apalagi kalau narkoba. Iya, betul. Nah, ini Pak, sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, kita membaca komentar dulu dari teman-teman Tribuners yang sudah memberikan komentarnya di live YouTube Tribun Timur. Ini ada beberapa yang mengatakan ya. Ini salah satunya ada dari Beni Agus nih, Pak, yang mengatakan alasan Sambo nembak itu apa? Kok nggak ada kejelasannya sampai sekarang. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya. Ini ada dari Tribuners, salah satu Tribuners yang mengatakan, Pak, bertanya ya, alasan Sambo nembak itu sebenarnya apa? Kenapa sampai sekarang belum ada kejelasannya? Iya, tidak ada kejelasannya karena belum sampai ke pengadilan. Nanti sampai di pengadilan baru kita tahu, walaupun ada rumor lagi kan bahwa itu ada hubungannya dengan tapi saya tidak berani masuk di sana ya. Ada rumor dengan kedekatan terhadap wanita lain, kemudian dengan tadi saya sudah sampaikan, tapi itu rumor saja, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dengan judi, dengan narkoba, saya tidak berani mengejas itu. Karena jangan sampai juga kita sampaikan ternyata tidak seperti itu. Nah, kita khawatirnya salah ya. Betul. Nah, tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya. Kalau dugaannya ada, tetapi kalau dugaan-dugaan yang tidak punya alasan pembenaran juga ya tidak boleh. Ya, betul. Seperti itu. Nah, apa ini masih ada? Rumornya sih seperti rumor-rumor, dugaan-dugaannya. Ya. Baik, nah ini masih ada salah satu dari Tribuners lagi Pak yang mengatakan bahwa kasusnya bertambah tim sus dan jalannya tidak mulus, ujung-ujungnya jadi hangus. Ini seperti apa pendapat Bapak terhadap komentar salah satu Tribuners yang mengatakan hal ini? Ya, itu kan pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya seperti itu. Bahwa kalau di tubuh penegak hukum dari kepolisian kan banyak terjadi seperti itu. Betul. Sehingga kalau masyarakat berpendapat seperti itu, ya itu sah-sah saja. Wajar karena saja mereka ya, saksikan, mereka alami. Ya itu wajar. Tetapi ya saya sudah katakan tadi, saya tidak yakin itu bahwa kasus ini akan tidak terungkap lebih terang. Oleh karena kenapa?
ini sudah menjadi perhatian publik. Terakhir tadi Komisi 3 sudah bicara, kemudian Presiden, Kapolri dengan dikawal oleh masyarakat, dikawal termasuk juga Prof. Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan ya. Jadi saya kira itu wajar masyarakat berpendapat seperti itu karena apa yang dilihat, apa yang dirasakan selama ini memang terjadi seperti itu lah. Sudahlah, seperti itu dulu lagi. Betul. Tetapi yang mudah-mudahan saya sudah katakan tadi bahwa saatnya lah kita sebagai bangsa Indonesia ini dengan kasus ini bisa kemudian menjadikan pelajaran bahwa di tubuh Polri harus diperbaiki, harus direformasi. Saatnya lah kita perbaikilah sama-sama bagaimana tubuh Polri itu semakin bagus, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum itu betul-betul kita rasakan. Bukan sebaliknya, justru masyarakat mengatakan seperti tadi itu. Tidak yakin saya. Kenapa? Karena ya banyaknya kasus-kasus tadi yang dialami oleh masyarakat justru dia tidak dapatkan ketidakadilan, justru diskriminasi, justru dia kemudian merasakan bagaimana harus berhubungan dengan kepolisian yang selalu susah. Masyarakat selalu susah, bukan mengayomi, bukan melindungi, tapi menyusahkan. Nah, itu yang dirasakan masyarakat. Tidak terjadi seperti itu. Ya, itu. Baik, untuk itu Pak, mungkin mengenai perkembangan kasus kedepannya lagi dan mengenai masalah motif yang saat ini mungkin belum terjawab, apa yang menyebabkan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana ini, kita tunggu saja ke depannya ya Pak untuk kita tunggu ya. Ya. Tadi itu dugaan-dugaan yang tidak bisa bertanggungjawabkan biasanya. Betul. Ada misalnya di media sosial, itu kan tidak bisa bertanggungjawabkan itu. Betul. Kemudian ada berita-berita seperti ini, nggak bisa lah, nggak bisa. Jangan-jangan kemudian hanya berita-berita hoax yang kemudian palsu, iya itu banyak. Kadang-kadang seperti itu. Kasihan juga keluarga FS ini ya. Kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan tentunya juga turut ya prihatin lah. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah penegakan hukum. Bagaimana memperbaiki Polri, bagaimana kemudian Indonesia ini terbebas dari persoalan-persoalan tadi, diskriminasi, persoalan-persoalan ketidakadilan, persoalan-persoalan ketidakpastian hukum, ke persoalan-persoalan tebang pilih. Nah, ini yang selama ini kan kita alami, kita rasakan, sehingga dengan kasus ini semoga kita bisa perbaiki. Kita bisa kemudian mengambil hikmahnya bahwa kita harus bangkit dari apa yang dialami saat ini. Jadi pelajaran besar buat anak bangsa kita, tentunya Indonesia ya. Baik. Terhadap penegakan hukum. Saya rasa itu juga merupakan closing statement dari Bapak Dr. Arifudin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami di sini tentunya. Kesempatannya diberikan kepada Tribun Timur. Semoga kasus ini bisa terang benderang dan bisa ada keadilan. Betul. Karena itu, makasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.